Melihatmu apa ada perkembangan? Bab 110. Yuki mengerutkan keningnya. Rehan, kamu ngapain sih megang-megang? Aku jadi gak konsentrasi nih baca bukunya. Rehan tersenyum menunjukkan giginya. Dia berkata, Yuki, karena hal ini konsentrasimu terganggu? Bibir itu begitu dekat dengan telinga Yuki, dan suara napas itu begitu dekat dengan lehernya. Ataukah aku terlalu menarik? Ketika kau melihatku, kau langsung tidak bisa menahannya. Siapa yang tak bisa menahannya? Orang itu adalah kau. Jangan sembarang pegang, bisa enggak? Aku lagi membaca klimaks ceritanya. Mata Rehan yang dingin melihat Yuki. Buku ini apanya yang menarik? Sampai membuatmu menjadi seperti ini. Coba kamu bacain buat aku. Yuki mencoba menahan diri untuk mencakar Rehan. Dia sedang giat mengumpulkan konsentrasinya untuk membaca buku ini. Pintu itu dibuka dan rumah itu sangat berdebu. Ruangan ini didesain seperti terlihat baru. Seolah-olah makam yang diselimuti kesuraman. Suara lembut Yuki sungguh menyentuh orang. Suara yang polos dan begitu memikat. Didengarnya pun menjadi sangat nyaman. Rehan pun mulai meraba pinggang. Wajahnya menempel di kepala Yuki. Perlahan mencium aroma rambutnya dan berkata, lanjutkan ceritanya. Yuki menjulurkan tangannya untuk menahan tangan Rehan yang tak bisa diam. Lalu dia pun melanjutkan cerita. Tirai mawar merah muda, kap lampu merah, meja rias, deretan produk kristal halus dan pria yang membuat peralatan cuci berlapiskan perak. Tapi perak sudah tumpul. Hei! Tangan Rehan memang nakal, sampai membuat Yuki terkejut, hampir melompat ke bawah. Kenapa gak dilanjutkan? Rehan bertanya sambil tersenyum jahat. Kamu? Kata Yuki. Dia masih tidak punya malu bertanya, kenapa Yuki tidak melanjutkan ceritanya? Harusnya bertanya apakah dia baik-baik saja atau tidak. Yuki dengan tatapan benci melihatnya. Tanganmu itu bisa nggak jangan sembarang megang-megang? Sembarang megang. Rehan mendekatkan wajahnya kepada leher Yuki dan mulai mencium lehernya. Hentikan Rehan, kata Yuki sambil menutup buku, dengan tenaga menahan tangan Rehan. Alisnya mengkerut dan dengan kesal dia berkata, Rehan, tulangmu sudah patah. Beberapa hari ke depan kau akan mati. Selain hal ini dalam pikirannya tidak ada hal yang lain yang dipikirkan. Setelah tangannya didorong Yuki, Rehan dengan tidak setuju menatapnya. Yuki, aku menyentuhmu karena aku menganggapmu. Banyak wanita lain di luar sana yang menyuruhku menyentuh mereka, tapi aku tidak sudi. Yuki dari marah menjadi tertawa. Apakah ini Rehan? Masih mengira semua wanita di dunia ini ingin berlomba-lomba untuk seranjang dengannya. Kalau banyak wanita yang ingin diraba-raba olehmu, kamu pergilah raba mereka. Mengapa harus terus menggangguku? Wanita ini tak tahu diuntung. Rehan mulai mengkerutkan dahinya, menandakan bahaya akan datang. Tiba-tiba, dia menarik kencang lengan Yuki. Yuki berusaha melepaskannya. Is, suara kesakitan. Luka Rehan seakan tertarik. Kesakitan itu membuatnya menjadi lemas. Melihat Rehan yang kesakitan, hati Yuki mulai tak tahan. Dia mulai bertanya kepadanya,
Apakah kamu tidak tahan lagi? Tunggu lukamu sembuh. Baru ngomong setengah, dia merasa itu tidak seharusnya diomongkan. Tiba-tiba mulai menggigit bibirnya sendiri. Rehan segera mencari celah di perkataannya. Kalau sudah sembuh bagaimana? Kalau sudah sembuh berarti tiap hari bisa memuaskanku, kan? Yuki mulai kesal, menatapnya tajam. Kamu gak tahu malu ya? Sepanjang hari yang kau pikirkan hanya hal itu. Apa kamu tuh gak bisa mengontrol dirimu sendiri? Mengontrol, perkataan bodoh. Jika dia bisa mengontrol dirinya, apakah ia menjadi tidak peduli dengan kondisinya? Begitu mudah baikan dengan Yuki. Sudah lewat beberapa hari, setiap hari bisa melihatnya, memeluknya, menciumnya, dan menyentuhnya. Tetapi tidak dapat merasakan. Benar-benar sulit. Rehan frustasi dan terbaring di kasurnya. Wajahnya kurang enak dilihat. Dia benar-benar hancur. Sudah tidak ada waktu untuk melihat Yuki. Sekarang tiap hari bertemu dengannya, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Benar-benar tersiksa. Melihat wajah Rehan yang suram, Yuki mulai khawatir. Dia buru-buru bertanya. Ada apa? Apakah kamu mulai kesakitan? Aku panggil dokter dulu ya. Memanggil dokter. Sakit yang ia hadapi tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Rehan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuki, cium aku. Yuki tiba-tiba terdiam. Apakah ini hanya permainan dramanya? Yuki lagi enak-enak membaca buku. Kenapa dia ingin dicium? Yuki. Alis Rehan kembali mengkerut, menatap tajam ke arah Yuki dan memanggilnya dengan keras. Yuki takut. Ia kembali marah dan bisa berpengaruh ke lukanya. Yuki mau tidak mau pergi menciumnya sesaat. Ini tidak terhitung. Aku mau ciuman Prancis. Rehan memintanya. Pria jelek ini sungguh tidak pernah puas. Yuki mengkerutkan keningnya, serius berbicara kepada Rehan. Rehan, kamu ini benar-benar keterlaluan. Mengapa saat dengannya di pikirannya hanya ada pikiran itu? Apakah dia benar-benar mencintai Yuki? Ataukah hanya saja mencintai tubuhnya? Karena banyaknya partner tidurnya, tubuh Yuki yang paling cocok untuknya. Yuki benar-benar dibuat bingung oleh Rehan. Jadi, kamu tidak mau? Rehan bertanya dengan begitu kalem, seakan di dunia ini tidak ada manusia yang haus. Tentu saja tidak. Yuki berkata dengan tegas, mencoba memberi jarak antara dirinya dengan Rehan. Rehan, aku siapin makanan sebentar untukmu. Yuki ingin terbebas dari ranjang Rehan. Tempat ini sangat ribet. Kelamaan di sini pasti akan ada masalah. Aku gak ingin makan apa-apa. Aku hanya ingin memakanmu. Rehan mulai membuka mulutnya dan mengeluarkan napasnya ke arah leher Yuki. Rehan menatap wajah Yuki sambil mengatakannya satu persatu. Kalau terus begini sudah pasti tidak bisa bersembunyi. Dalam otak Yuki seperti ada bunyi lonceng besar. Dia buru-buru menahan tangan Rehan yang mulai nakal meraba-raba. Rehan pun segera menepis tangan Yuki. Yuki berkata, sudahlah, jangan mengganggu lagi. Kamu istirahat yang baik. Kalau enggak,
Ntar lukamu jadi sakit lagi. Yuki memperhatikan Rehan. Mulut Rehan mulai mengarah untuk mencium Yuki, menempel ke dekat telinganya dan berkata, "Kalau takut terkena lukaku, kenapa kamu gak inisiatif?" Oke juga, dia masih belum mencoba rasanya kalau Yuki yang inisiatif. Rehan tidak merasa risih kalau terus dilayani olehnya. Rehan berbaring di kasurnya. Tangannya masih menggenggam tangan Yuki dan siap untuk menikmati makan besar. "Yuki, cium aku. Aku mau lihat apakah kamu ada kemajuan atau tidak." "Kepalamu itu yang maju." Dalam hati Yuki mengomel. Tidak berani berkata tidak, karena takut ia semakin melecehkannya. Yuki membalikkan badannya dan mulai menciumnya. Rehan dengan tatapan yang tidak puas menatapnya, mengangkat tangannya ke leher Yuki dan mulai menciumnya dengan lebih dalam. Ciuman itu semakin lama semakin bergairah. Tangan Rehan semakin lama semakin nakal. Yuki mulai merespon ciumannya, tetapi otaknya seakan berputar dengan cepat. Tiba-tiba, matanya memandang ke arah bel yang ada di sebelah kasur. Perlahan-lahan menekan tombol itu. Suara bel itu berbunyi dengan nyaring. "Yuki, kau cari mati ya?" Rehan menatapnya. Yuki sudah menekan tombol itu. Mata Rehan mulai bernuansa dingin menatap Yuki. Ada yang mengetok pintu. Perawat itu buru-buru masuk ke ruangan dan bertanya, "Tuan Rehan, Anda butuh apa?" Yuki tertawa menjawabnya, "Suster, aku menyerahkan Rehan kepadamu ya." Setelah dia berkata, dia berlari keluar kamar. Sebelum itu, Yuki menatap Rehan dengan penuh kepuasan.